Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jitsu Yakuza ni Naritakute. Dan sebelumnya, gue mau ngasih tahu dulu teman-teman kalau Gary Christopher channel ini sudah membuka link Saweria. Jadi bagi teman-teman yang berkenan untuk menyawer gue, bisa klik link aja di deskripsi ya. Dan bagi kalian yang sudah menyawer, terima kasih banyak. Gue akan baca komen dari kalian. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu bahwa Goldo dan Quinten sangat kewalahan ketika menghadapi Count Ratsa. Namun, tiba-tiba saja mereka mendapatkan kekuatan baru yang kita tahu berasal dari Sid. Tapi, mereka mengira kekuatan itu berasal dari leluhur legenda Black Rose. Kini, Quinten dan Goldo pun telah memiliki kekuatan baru, dan tentu saja hal itu membuat Count Ratsa menjadi sedikit kalap. Tapi, ia tidak menyerah begitu saja. Di sini, Count Ratsa masih yakin bahwa ia masih bisa menang dari kedua karakter kita ini. Jadi, pertarungan ronde 2 antara Count Ratsa melawan Quinten dan Goldo pun dimulai. Di sini, Quinten dan Goldo pun langsung maju menyerang secara bersamaan dari dua arah, agar setidaknya salah satu dari serangan mereka bisa melukai Count Ratsa. Namun tak disangka, Count Ratsa mampu menangkis kedua serangan itu secara sekaligus dengan kemampuan berpedang miliknya. Mungkin kini Quinten dan Goldo sudah cukup kuat karena kekuatan magis yang kita tahu tentunya berasal dari Sid. Tapi tetap saja, pengalaman berpedang dari Count Ratsa masih lebih unggul daripada mereka berdua. Jadi, ia bisa bertarung sedikit lebih unggul daripada Quinten dan Goldo. Melihat situasi itu, Goldo pun meminta Quinten untuk menahan Count Ratsa dalam beberapa menit saja. Lalu Quinten pun langsung menghadapi Count Ratsa dengan kemampuan berpedangnya itu. Ya, bisa dibilang kemampuan berpedang murninya saja, dan sedikit bantuan dari kemampuan dari Sid itu, kekuatan magisnya. Di sini, pertarungan antara Quinten dan Count Ratsa pun berlangsung dengan sangat sengit, di mana pedang dari Quinten dan Count Ratsa pun saling beradu satu sama lain. Dentuman dari aduan pedang mereka pun sangat luar biasa, sehingga membuat lantai di bawah mereka menjadi retak. Tapi pada akhirnya, sayatan pedang dari Quinten pun berhasil memojokkan Count Ratsa, sehingga membuatnya sedikit terdesak. Tapi anehnya, Quinten tidak menyerang lagi dan hanya terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba saja, Goldo langsung maju dengan jurus andalannya yang bernama skill Dewa Pembunuh, yang berbentuk naga emas itu. Namun karena adanya kekuatan tambahan dari Black Rose itu, membuat skill Dewa Pembunuh milik Goldo yang awalnya berbentuk naga emas berubah menjadi mawar hitam yang luar biasa indah. Di sini, Count Ratsa pun hanya bisa terdiam ketika Goldo melancarkan serangan mautnya itu. Dan Count Ratsa pun langsung terlempar ke arah tembok dan hanya menyisakan lubang besar dalam tembok itu. Pukulan itu begitu keras sehingga menyerang melalui tembok kota. Kemudian cahaya perak dari atas langit malam menembus lubang dan hanya menyisakan kelopak seperti kepingan salju berkibar di bawah yang mewarnai tanah menjadi hitam. Mereka melihat ke bawah dan hanya menemukan semua tentara The Fall of Black Rose menatap Goldo. "Goldo, kamu berhasil." Quinten pun menepuk Goldo di bahunya. Apakah orang-orang ini juga menang? Goldo pun hanya bisa menatap pasukan The Fall of Black Rose dengan tatapan yang terheran-heran. Lalu Quinten pun berkata lagi, "Cepatlah tanggapi mereka." Mendengar hal itu, Goldo pun berkata, "Tanggapi mereka." Jadi Goldo di sini sangat heran.
kenapa dia harus menanggapi mereka, dan kenapa The Four of Black Rose itu bisa menang melawan pasukan Count Rajah. Semua prajurit The Four of Black Rose menatap kastil dengan tangan kanan yang terangkat tinggi. Yaps, tangan kanan mereka telah terbentuk tato seperti kelopak bunga Black Rose. Ya, seperti yang kita tahu, itu berasal kemampuan yang berasal dari Sid tentunya. Tapi mereka mengira itu adalah kemampuan yang diberikan oleh leluhur dari kota Oriana ini. Maksud gue kerajaan Oriana ini. Ya, kita tahu rencana Sid gagal lagi dalam menjadi kekuatan bayang-bayang tentunya. Di sini Quinton pun berkata lagi, untuk beberapa alasan yang tak terlihat, kita tampaknya dipilih oleh Black Rose. Nah, Goldo, masih terlalu dini untuk kecewa dengan dunia fana ini. Goldo pun sangat terharu ketika mendengar kata-kata dari Quinton, dan nampaknya benar, kedua karakter kita ini sudah hampir putus asa karena nasib kehidupan mereka yang tidak seberuntung orang lainnya. Ya, kita tahu sendirilah, kalau Goldo dan Quinton itu dulunya adalah prajurit yang cukup terkenal. Namun, mereka dikalahkan oleh Jemina. Lalu harga diri mereka pun turun dan menjadi orang yang tidak punya tujuan selain mengalahkan Jemina. Ya, tentunya mereka terobsesi untuk mengalahkan Jemina lagi. Dan karena hal itu, mereka pun menjadi ya luntang-lantung seperti itulah, orang yang luntang-lantung. Lalu mereka juga terkena nasib sial lagi nih ketika menghadapi Iblis Putih saat Ark Outlaw City. Ya, kita tahu sendiri, mereka gaya-gayaan tentang Queen of Blood itu. Dan akhirnya mereka hanya dikalahkan oleh Iblis Putih, sang anjing penjaga dari Queen of Blood loh. Dan tak hanya itu juga, mereka juga sempat tersiksa karena menjadi budak dari Dol Picano. Tapi kini, mereka telah diberikan kemenangan yang cemerlang, sehingga hal ini bisa dibilang adalah momen terbaik yang pernah mereka miliki. Aku tak tahu apa yang harus kita lakukan, atau seberapa jauh kita melangkah. Tapi, jika kekuatan kita diperlukan untuk kerajaan ini, aku ingin berjuang untuk kerajaanku. Goldo pun dengan gagah mengatakan hal itu. Dan ia juga ingin Quinton yang memimpin pasukan ini untuk kedepannya. Tapi dengan cepat, Quinton pun berkata bahwa ia tidak cocok dengan hal itu, karena yang lebih cocok untuk hal itu adalah Goldo. Di sini, Quinton juga meminta Goldo untuk memberikan tanggapan kemenangan untuk mereka semua. Goldo pun memandang sekeliling saat semua prajurit The Four of Black Rose mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Suatu kali, Goldo ingin meninggalkan mereka. Ya, kita tahu sendirilah rencana awalnya, Goldo dan Quinton itu ingin meninggalkan mereka semua. Maksudnya di sini adalah The Four of Black Rose. Ya, mereka ingin menumbalkan pasukan The Four of Black Rose untuk mereka bisa bebas dari perbudakan Dol Picano. Tapi nyatanya sekarang, mereka malah menang melawan Count Rajah, dan mereka juga terbebas dari perbudakan Dol Picano. Namun, rasa bersalah itu membuat ekspresi Goldo terpelintir. Ya, kita tahu sendirilah, yang awalnya orang ini pengen berkhianat, tapi ternyata dia diberi keberuntungan oleh autornya sendiri untuk menang melawan Count Rajah. Ya, gimana lah, web novel ini emang genrenya kesalahpahaman. Ya, gimana lagi, pasti ceritanya akan terpelintir-pelintir seperti ini. Tapi cerita itu tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Dan sekarang, mereka sudah menang. Dan semua pasukan The Four of Black Rose menanti bendera kemenangan yang akan dikibarkan oleh Goldo. Goldo pun menatap sekali lagi ekspresi dari semua pasukannya. Dan di sini, ia pun langsung mengangkat tangan kanannya, tanda atas kemenangan mereka. Dan secara resmi, The Four of Black Rose telah menguasai kastil Count Rajah. Panel cerita pun berpindah ke sebuah narasi singkat dari Sid setelah pasukan The Four of Black Rose berhasil menguasai kastil Count Rajah.
Adapun hasilnya, itu telah berubah ke arah yang benar. Keberhasilan mereka telah dikreditkan ke Black Rose. Meskipun mereka telah mengalahkan musuh dengan mendapatkan kekuatan dari sihirku, dalam hal ini, sihirku mungkin digunakan untuk tujuan lain. Dapat dikatakan, jika kami telah berhasil. Anggota The Four of Black Rose pun membersihkan medan perang setelah merebut kastil Count Raja. Tulpicano tampaknya terbunuh dalam pertempuran itu. Dan dampaknya, Goldo telah berhasil menjadi pemimpin baru. Meskipun aku tak mendengar percakapan mereka dengan hati-hati, menurut Goldo, dia akan berkomunikasi dengan royalis terlebih dahulu, dan kemudian memimpin pasukan The Four of Black Rose untuk bertemu dengan tentara mereka. Karena itu, aku harus siap. Di luar masih gelap. Bulan masih bersinar dengan sangat terang di atas langit. Ketika aku mencari di sekitar dengan sihirku, aku menemukan dua nafas yang sangat akrab untuk beberapa alasan. Nafas pertama yang mengeluarkan sihir yang tidak menyenangkan, datang dari arah lantai atas kastil. Bukankah ini Violet Sun? Yaps, yang di sini yang dimaksud oleh Sid dengan Violet Sun adalah Aurora ya teman-teman. Ya, kita tahu sendiri Aurora itu penyihir bencana. Yang pada mangganya itu pada chapter sekitar 12-13an debutnya itu kalau tidak salah ya. Aku berkenalan dengannya di Divine Line. Dia seperti hantu dalam cerita fantasi. Meskipun dia menghilang pada saat itu, dia sepertinya tinggal di suatu tempat di dunia ini. Aku pikir itu adalah nafas Violet Sun. Aku tidak dapat mendekatinya, karena ada banyak orang di sana. Jadi, aku memutuskan untuk menyambutnya ketika orang-orang itu telah pergi. Nafas kedua datang dari area bawah tanah kastil. Saat itu, Sid pun langsung membuat persiapan untuk menyusup ke dalam area bawah tanah kastil saja. Panel cerita pun berpindah lagi pada karakter Epsilon. Kita tahu bahwa saat sebelumnya, Epsilon telah dikabarkan kalah dari Mordored, dan inilah nasibnya sekarang. Di area bawah tanah, Epsilon merasakan gelombang sihir yang kuat. Sihir ini, tampaknya ada sesuatu yang terjadi di luar. Sejauh yang diketahui oleh Epsilon, hanya tuannya dan dia yang bisa melepaskan sihir begitu kuat seperti ini. Tuannya bisa mengubah panjang gelombang sihirnya, jadi tak mungkin bagi Epsilon untuk mengenali sihir secara akurat. Selain itu, dia tidak percaya tuannya yang sibuk datang ke kastil perbatasan ini. Ya, padahal sih kita tahu sendiri, tuannya itu ya kan orang no life, tapi anak buahnya mengira tuannya itu sangat sibuk. Ya, termasuknya contohnya ini Epsilon. Oke, disclaimer sedikit dulu. Jadi, nampaknya Epsilon ini datang ke kastil Count Raja duluan ya. Dan sepertinya dia sedang mencari artefak kuno di dalam kastil Count Raja itu. Dan gue berspekulasi ke artefak yang dicari oleh Epsilon ini nampaknya adalah cakar yang telah membunuh Tulpicano loh teman-teman. Karena memang Count Raja sendiri telah mengatakan bahwa cakar itu adalah barang yang sangat penting bagi Ordo Diabolos. Jadi gue berspekulasi kalau cakar ini adalah barang yang dicari atau artefak yang dicari oleh Epsilon. Dan di sini lagi-lagi Epsilon salah mengira kalau tuannya itu memang sedang mencari artefak kuno. Tapi sebenarnya tuannya itu hanya ingin bersenang-senang dengan kekuatan bayang-bayangnya saja. Jadi kesalahpahaman pun terjadi lagi dalam web novel ini. Saat itu, Epsilon memberikan tekanan pada cedera serius di dadanya. Penyebab insiden pun dimulai dengan dia menyelinap ke kerajaan Oriana sebagai mata-mata dari Shadow Garden, sebagai seorang pianis terkenal di dunia. Dia sangat dipuji di kerajaan itu, yang memungkinkannya untuk memasuki bagian dalam kerajaan dengan mudah, untuk mengumpulkan informasi ya tentunya. Namun sayangnya,
dia terlihat oleh Mordored di sana. Mordored menyerangnya secara mengejutkan, dan salah satu pukulan Mordored merobek dada Epsilon. Umumnya, pukulan berat seperti itu bisa membunuh Epsilon. Namun, Epsilon masih punya slime yang melindungi bagiannya. Jadi, luka yang dialami Epsilon sangatlah dalam. Namun, ia masih bisa bertahan karena adanya slime itu. Meskipun begitu, serangan tiba-tiba itu membuat Epsilon sangat lengah. Dia pun gagal memanfaatkan kekuatan pertahanannya secara maksimal. Jadi karena itulah Epsilon terluka parah. Sebenarnya, tebasan di awal telah menentukan hasil dari pertempuran di antara mereka. Setelah itu, Epsilon memperhatikan jika situasinya tidak menguntungkan untuknya. Jadi dia pun mundur dengan Mordored yang memukul keras kepada tubuhnya itu. Tapi, Epsilon yang telah mengalami cedera serius secara alami tak dapat dengan mudah melarikan diri. Jadi dia harus membuat keputusan yang menyakitkan. Dia pun meledakkan bahan peledak yang telah disiapkannya untuk rencana itu. Dalam tanda kutip, itu berarti Epsilon masih memiliki rencana lain. Tapi sayangnya, rencana itu telah digagalkan oleh kedatangan dari Mordored. Meskipun melarikan diri dari kastil itu dan berhasil mengusir Mordored, tapi para pengejar Ordo Diabolos masih mengejar Epsilon di sini. Ini musim dingin. Salju yang membentang di tanah di mana-mana di Oriana jadi sulit bagi Epsilon untuk melarikan diri. Epsilon akan meninggalkan jejak kaki dan noda darah jika dia berjalan di atas salju. Selain itu, dia berbau darah. Bahkan jika dia menekan rasa sakitnya dan menarik diri dari para pengejar yang akan segera menyusulnya, dia telah kekurangan kekuatan fisik karena luka serius yang dialami. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil resiko. Jadi di sini, Epsilon pun menyelinap ke kota bagian Oriana itu. Sehingga, ia pun berhasil menghindari para pengejar. Namun, kita tahu sendiri kota tempat di mana Konrasia itu tinggal telah mengalami kekacauan. Jadi Epsilon pun tidak bisa bersembunyi di mana-mana. Sehingga ia pun harus berhadapan dengan para pengejar dari Ordo Diabolos itu. Dan pengejarnya itu ada 5 teman-teman. Jadi Epsilon dengan luka yang serius harus melawan 5 orang sekaligus. Ini merupakan bagian tersulit dari perjuangan Epsilon kali ini. Namun tetap saja, ia harus menang dalam pertarungan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.